Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga dalam perlindungan Tuhan, iman dan pengharapan saudara kepadanya tetap bertahan. Pada program Marturia Ministry tanggal 30 April tahun 2021 ini, semangat merayakan hidup bagi warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang bertambah usia lahir, yakni Ibu Roswati Tiurmida, Bapak Paul Nikolaas, anak John Sitompul, Bapak Marlen Lumban Gaul, dan anak Giandev Mahardika. Kiranya rahmat dari Tuhan menyempurnakan sukacita saudara bersama keluarga. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami yang akan kembali menjelajahi firman-Mu yang tertuang dalam Alkitab ini, diamkanlah kebisingan di hati kami, agar pikiran ini terarah padamu yang hendak berbicara kepada kami. Kepadamu kami memohon. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga 13 menyatakan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka Raja Ethiopia berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Dari manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Demikian pembacaan Alkitab. Apakah yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia? Apakah krisis yang dialami seperti saat ini, yakni pandemi, resesi, ketidakpastian hidup, atau kelingkaran bencana? Tidak. Yang menghancurkannya adalah ketika manusia lebih mengedepankan rasa angkuh di dalam dirinya. Perhatikan pesan Raja Asyur melalui utusan kepada Raja Hizkia yang tercantum pada ayat 10 hingga 13. Angkuh hanyalah akan membuat manusia semakin lupa diri dan tak menyadari bahwa sejatinya ia hanyalah manusia dengan pribadi yang rapuh, yang butuh sekitarnya terutama Tuhan untuk teguh dan bertahan hidup. Bukan sebaliknya, berupaya untuk menguasai dan menaklukkan, berlagak hebat, berkuasa, apalagi perkasa. Rapuh yang tergambar jelas pada perkataan Hizkia di ayat ketiga karena ancaman dan keadaan krisis yang dialami Yehuda justru mendorong Hizkia untuk masuk ke rumah Tuhan, tertunduk untuk bertelut
dan memberi dirinya untuk sungguh dan mau mendengar perkataan Tuhan yang difirmankan melalui perantaraan para nabi, yakni Yesaya. Sikap Hizkia inilah yang menjadi semangat iman untuk dilakukan oleh kita bersama-sama kala hendak kembali mengembara dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan hari ini. Kiranya kerapuhan saudara memampukan saudara semakin menyadari dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari menutup program hari ini melalui doa. Bapa Sorgawi yang mencintai kami dalam Kristus, Engkau yang setia memeluk kami dan memberi kami kekuatan kala kami merapuh. Peganglah kami dalam kasih setiamu yang besar itu, agar kehidupan yang hendak kami lalui dan lanjutkan hari ini hingga ke hari depan menjadi ungkapan syukur yang sejati yang memuliakan namamu dan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Amin. Semangat berkarya saudara, tetaplah menjaga kesehatan untuk saling melindungi.